Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harifan Arif, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia yang pada kali ini telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan materi mengenai tantangan perekonomian Indonesia di era digital dan integrasi ekonomi global. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Marsha Atullah, rekan saya Faiz Muhammad Abrar, Neng Lia, dan Hendrika. Baik, kita langsung masuk saja ke materi pertama. Peran ekonomi digital terhadap UMKM. Ekonomi digital sebagai aktivitas ekonomi berbasis teknologi seperti e-commerce dan fintech telah membuka potensi besar bagi UMKM di Indonesia karena fleksibilitasnya dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan. 70% UMKM digital alami peningkatan 30%. Didukung oleh demografi Indonesia yang didominasi generasi produktif dan tingginya penetrasi transform serta internet yang semuanya memicu kewirausahaan digital di berbagai lapisan masyarakat. Manfaat konkret digitalisasi bagi UMKM. Digitalisasi membawa manfaat nyata bagi UMKM, memungkinkan mereka untuk meraih akses pasar yang jauh lebih luas baik nasional maupun internasional, mengurangi biaya operasional yang signifikan dan model bisnis online, meningkatkan efektivitas pemasaran dan promosi melalui sosial media, mendorong inovasi produk dan layanan responsif, serta memfasilitasi penciptaan jaringan dan relasi bisnis yang paling mendukung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan UMKM di era ekonomi digital. Meskipun peluangnya besar, UMKM di era digital menghadapi tantangan utama berupa persaingan yang semakin ketat dan prediksi perlambatan pertumbuhan industri ekonomi digital. Namun, yang paling krusial adalah minimnya sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas memiliki keterampilan digital yang memadai. Karena kondisi pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan lulusan yang siap kerja, sehingga menghambat UMKM untuk berinovasi dan maju secara signifikan. Selanjutnya di sini ada tantangan ketenagakerjaan di tengah maraknya AI. Perkembangan AI telah menjadi bagian nyata dari berbagai sektor di Indonesia, namun berpotensi menggantikan pekerjaan rutin dan manual, bahkan mempengaruhi pekerjaan menengah, yang memicu pengangguran struktural karena keterampilan pekerjaan tidak lagi relevan dan mengidentifikasikan bahwa AI sejatinya adalah pengalih atau pekerjaan yang mengubah jenis pekerjaan lama menjadi pekerjaan yang baru. Seperti diprediksi akan jutaan pekerja di Asia Tenggara pada tahun 2030. Oke, selanjutnya ada solusi tantangan ketenagakerjaan AI. Kesiapan SDM Indonesia menghadapi AI masih memiliki kesenjangan besar, di mana mayoritas tenaga kerja memiliki literasi digital dan teknologi yang rendah. Banyak yang belum menguasai keterampilan seperti analisis data atau coding, dan kurikulum pendidikan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan industri yang berbasis AI. Masalah ini diperparah oleh ketimpangan geografis dalam akses pelatihan digital dan menimbulkan kecemasan serta psikologis bagi pekerja. Untuk selanjutnya di sini ada solusi dari menghadapi tantangan ketenagakerjaan pada AI. Untuk mengatasi tantangan AI di ketenagakerjaan,
Diperlukan perubahan menyeluruh pada sistem pendidikan dengan revisi kurikulum yang adaptif digital dan penguatan pendidikan vokasi. Adopsi konsep lifelong learning serta peran sentral pemerintah melalui program pelatihan dan regulasi yang proaktif juga. Selain itu, dunia usaha juga bertanggung jawab dalam menyiapkan tenaga kerja melalui pelatihan internal, sertifikasi, reskilling untuk tetap kompetitif dan menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul. Lalu, ada ketergantungan terhadap import teknologi tinggi. Indonesia menghadapi tantangan serius kemandirian teknologi karena tingginya ketergantungan pada impor teknologi tinggi, misal dari mesin industri, alat kesehatan canggih, maupun komponen elektronik dari negara maju yang berdampak langsung pada defisit neraca perdagangan dan menyebabkan melemahnya kapasitas produksi nasional serta membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal dan fluktuasi nilai tukar yang memperparah biaya impor bagi industri lokal. Selanjutnya, apa akar masalah dari ketergantungan impor teknologi ini? Ketergantungan impor teknologi di Indonesia berakar pada rendahnya investasi di dalam riset dan pengembangan atau R&D yang kurang dari 0,2% PDB. Lemahnya kolaborasi antara industri, universitas, dan lembaga riset mengakibatkan inovasi tidak dikomersialkan, serta minimnya transfer teknologi dari investasi asing yang hanya menjadikan Indonesia sebagai bahan pasar atau lokasi dari produksi, sehingga Indonesia lebih banyak berperan di dalam konsumen dibanding menciptakan teknologi seperti negara-negara maju lainnya. Tantangan menjaga kedaulatan ekonomi. Di tengah arus perdagangan bebas global, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kedaulatan ekonomi yang menuntut keseimbangan strategis antara membuka perdagangan internasional dengan melindungi industri dalam negeri agar manfaat globalisasi tidak mengorbankan kapasitas produksi domestik dan kemandirian. Ini merupakan kebijakan yang dapat melindungi UMKM, memastikan transfer teknologi yang substansial dan memperkuat kapasitas negosiasi di forum internasional. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Indonesia memiliki peluang besar dari ekonomi digital untuk UMKM dan pertumbuhan. Tetapi, dihadapkan pada tantangan serius seperti dampak AI pada ketenaga kerjaan, ketergantungan teknologi tinggi, dan menjaga kedaulatan ekonomi. Kunci keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 adalah kemampuan negara dalam mengelola disrupsi, mengurangi ketergantungan impor, dan mempertahankan kemandirian ekonomi melalui reformasi pendidikan, peningkatan R&D, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat. Selanjutnya ada saran. Menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu memperluas infrastruktur digital, memberikan insentif R&D, mereformasi pendidikan, dan membuat regulasi prakerja di era AI. Dunia usaha harus berinvestasi dalam melatih SDM internal dan berkolaborasi dengan akademisi. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan mengadopsi pembelajaran secara hayat untuk memastikan Indonesia mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang inovasi dan berdaya saing.